kenapa sih kita harus mencari, kalau mau nikah nyariannya apa? Wanita solihah, bukan istri solihah. Karena kalau istri solihah berarti istri orang. Kalau wanita solihah berarti wanita itu belum punya suami, dia masih punya orang tuanya. Kenapa kok kita pilih wanita solihah? Karena wanita solihah itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perhiasan dunia yang paling baik. Jadi kalau jenengan termasuk bagian dari wanita solihah, maka sesungguhnya jenengan itu adalah perhiasan dunia yang paling baik. Tidak ada gunanya seorang laki-laki memiliki emas 10 kilo, kebun yang luas, rumah tingkat, kemudian punya mobil yang mewah. Jika istrinya itu enggak solihah, tidak taat kepada suaminya, maka dia tidak akan menjadi perhiasan. Mungkin orang ini biasa-biasa saja, memiliki harta yang tidak banyak, ya boleh dikategorikan miskin, ya. Pekerjaannya juga serabutan, tapi dia punya istri yang taat kepada suaminya, dipandang menyenangkan. Itu membuat hatinya itu tentram gitu. Sehingga sampai Rasul bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Ini yang menjadi catatan bagi kita semua, bahwa kunci daripada ketentraman itu ya wanita solihah. Lah kalau suaminya nggak soleh Pak gitu, walaupun suaminya tidak soleh, kalau wanitanya solihah, insya Allah nanti anaknya itu jadi soleh-solihah ya, walaupun suaminya tidak soleh. Makanya wanita ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam sebuah bangunan rumah tangga dan bangunan dalam pendidikan. Ini sangat penting. Kenapa ibu-ibu ini harus betul-betul menjadi ibu-ibu yang tegar, punya keyakinan yang kuat. Itu karena memang diharapkan ya nanti akan menjadi ibu-ibu yang memiliki satu kekuatan, karena dia akan meneruskan generasi yang hebat gitu. Jadi kalau ada anak itu kok, ya maaf ya, menjadi penghafal atau menjadi apa gitu, hebat itu bukan ditanya siapa bapaknya gitu, siapa dulu dong ibunya gitu. Jadi memang ibu ini adalah satu tempat pendidikan yang cukup gitu. Lah kalau ibunya nggak ngerti apa-apa Pak, walaupun maaf ya, ibu-ibu ini nggak ngerti apa-apa dalam pendidikan, tapi dia solihah sudah, dia taat betul sama suaminya tuh, insya Allah akan menurunkan anak-anak yang soleh dan solihah. Walaupun mungkin maaf ya, dia pendidikan formalnya cuman mungkin SD, SMP gitu. Insya Allah ya, karena kuncinya di solihahnya ya, bukan pada pendidikan formalnya. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, kenapa harus wanita solihah? Karena wanita solihah ini ada sumber kebahagiaan. Ini dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu solihah wa auladuhu abraran wa khulata'uhu solihina wa yakuna rizquhu fi baladihi. Kenapa kok wanita solihah yang kita pilih? Karena menjadi sumber kebahagiaan. Kalau maaf ya, rumah tangga tidak bahagia, itu wanitanya solihah apa tidak gitu. Karena apa? Sekali lagi, dalam hadis yang lain kan disebutkan, di antara ciri wanita solihah kan dipandang menyenangkan. Nah, itu sumber kebahagiaan. Namanya menyenangkan itu mesti bahagia. Nah, coba kalau ditanya, wes maem dek, wes lah anaknya nanti ning kono ning mburi. Jajal nek dijawab kaya ngono, kowe iku dadi wong lanang iku piye, Jal? Lah ya ditakoni kowe kok jawabane kaya ngono. Disawang kok ya nglempit-nglempit wajahe kan ngaten niku. Wis gak nyeneng noblas. Di situ di mana letak kebahagiaannya? Ndak ada. Walaupun nanti juga kita akan bahas tentang lelaki soleh ya, karena kita bahasanya adalah di wanita solihah dulu. Sumber kebahagiaan itu ada 4. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Kalau dia memiliki istri yang solihah. Jadi kita bisa melihat seseorang itu bahagia apa tidak, lihat dari situ aja. 1. Yang kedua apa? Wa auladuhu abraran, memiliki anak yang baik, anak yang soleh. Jadi kalau misalnya kita memiliki anak yang soleh, itu kan menyenangkan juga. Diperintah manut gitu kan, suruh sholat, suruh ngaji, bantu orang tua. Taatlah kan kuncinya. Kalau anak soleh kan taat kepada orang tua. Ini juga bagian daripada sumber kebahagiaan. Lah saya tidak bisa bayangkan kalau di rumah itu terkumpul orang-orang yang soleh.
Ya, suaminya soleh, istrinya solihah, anaknya abror, gitu ya, baik gitu. Kemudian apa yang ketiga? Wa khulata'uhu solihina, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Ya, berteman dengan orang yang soleh itu insya Allah selamat. Ya. Suatu ketika ada kesalahan, dia akan senantiasa mengingatkan. Ini hebatnya kalau kita berteman dengan orang yang soleh. Dan orang yang soleh mesti akan menjaga. Apanya yang dijaga? Ya, lisannya, hatinya, berpikirnya, cara berpikirnya, pergaulannya. Orang yang soleh tetap menjaga muruahnya. Jadi kalau kita bergaulnya, walaupun orangnya soleh, bergaulnya bukan dengan orang soleh, itu nggak nyenangkan. Masya Allah. Dan yang keempat apa? Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, memiliki sumber ma'isyah, sumber kehidupan, pekerjaan di negerinya sendiri. Kalau bahasa saya menyebutkan di negerinya sendiri itu ya berarti misalnya di Kendal gitu ya, ya di Kendal nyarinya, nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh gitu. Kalaulah keluar ya keluar kota misalnya, ya dia pulang, jadi tidak lama gitu kan. Ada orang kerja itu kan lama ya, sampai 2 tahun baru pulang, 6 bulan baru pulang. Ini kan ibaratnya apa ya, itu merupakan salah satu yang bisa memicu kertaan. Ya, hampir rata-rata maaf ya, orang yang jauh dari pasangan itu memang sangat menyedihkan menurut saya. Ya, di situ tidak akan ada gambaran kebahagiaan, ya, nggak akan ada. Walaupun ada alat komunikasi namanya telepon ya, mungkin V-call atau apa itu, tapi menurut saya kurang sempurna lah ya. Kalau hanya untuk mencari kerjaan, menurut pendapat saya itu lebih baik dekatlah dengan istri, dengan anak gitu. Kalau untuk kerjaan loh ya, untuk nyari pekerjaan, sehingga bisa ya banyaklah hal-hal yang sempurna bisa kita lakukan ya, yaitu melayani suami juga sempurna, suami memberikan nafkah kepada istrinya juga sempurna, kemudian mendidik anak-anaknya juga sempurna, seperti itu. Tapi kalau misalnya jauh kan nggak bisa, sangat sulit sekali gitu. Nek saya ya lebih baik, ibaratnya bahasa Jawa mengatakan mangan ramangan kumpul gitu. Ya, dengan istri, dengan anak, ini diantaranya.